Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah merasa lelah yang bukan hanya di tubuh, tetapi juga lelah sampai ke tulang dalam setiap kehidupan kita semua. Sampai ke tulang, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lelah yang membuat kita, ya, membuat bangun pagi kita terasa, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, capek. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita seperti rasa penuh dengan beban. Seorang dokter Kristen suatu kali bercerita, seorang pasiennya datang dengan keluhan sakit di seluruh tubuhnya. Semua pemeriksaan medis menunjukkan hasil yang normal. Saat berbincang, sang dokter tidak menemukan masalah virus, masalah bakteri, tetapi justru ia mendiagnosis sesuatu yang lain. Ada luka di dalam setiap hati pasiennya. Ada beban keluarga yang berat. Ada kekecewaan yang dipendam. Ada iman yang mulai rapuh dalam setiap kehidupan pasiennya. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini firman Tuhan menyatakan bahwa saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu mendiagnosis yang sama dan memberikan resepnya. Dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Bahwa Tuhan peduli bukan hanya dengan jiwa kita semua, tetapi juga dengan tulang-tulang kita. Dia ingin kita sehat secara utuh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di zaman sekarang kita dikelilingi oleh begitu banyak nasihat kesehatan. Makan ini, jangan makan itu, harus olahraga ini, ya, harus hindari itu. Tapi pernahkah kita mendengar dokter berkata, resepnya itu adalah bergembira, bersukacita lebih sering? Saudara, kedengarannya terlalu sederhana, ya, ketika saya mengatakan demikian, bahkan agak naif dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi apa jadinya jika itu bukan sekedar nasihat motivasi, tetapi justru itu perintah, itu janji dari Sang Pencipta tubuh kita sendiri? Apa jadinya jika kekhawatiran, jika dendam, jika kepahitan yang kita simpan ternyata adalah racun yang perlahan-lahan mengeringkan tulang kita? Dan sebaliknya, apa jadinya jika sukacita di dalam Tuhan adalah obat yang paling manjur, yang pernah diresepkan oleh Sang Pencipta di dalam setiap kehidupan saudara, bahkan jauh-jauh hari yang lampau, ribuan tahun yang lalu, dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita buka hati untuk kebenaran yang transformatif, yang dapat mengubah setiap kehidupan saudara dari dalam. Itulah arti transformasi, ya Bapak Ibu saudari, ya, atau transformatif. Bayangkan sebatang pohon, daun-daunnya mulai menguning, ranting-rantingnya mudah patah. Apa yang kita lakukan? Saudara, apakah kita menyirami daunnya? Atau kita menyadari bahwa masalahnya ada di akarnya? Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat ke akar kesehatan kita. Bukan hanya akar fisik, tetapi akar yang lebih dalam. Ada kondisi hati, ada kondisi spirit, roh kita semua. Apakah akar itu disirami oleh air sukacita dari mata air kehidupan, atau justru dikeringkan oleh teriknya kekhawatiran dan kepahitan? Kata Salomo, kondisi akar itu menentukan apakah tulang-tulang kita, fondasi kehidupan kita akan kuat atau kering rapuh. Mari kita menyelidiki hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, kebahagiaan kita, ya, dalam setiap hidup saudara, itu mempengaruhi kesehatanmu. Kebahagiaanmu dalam setiap kehidupanmu, itu mempengaruhi kesehatanmu. Bapak, Ibu, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur pada saat ini untuk kasih karunia, untuk kemurahannya yang tidak berkesudahan. Ada sebuah pepatah kuno yang sering kita dengar, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau dalam bahasa lainnya mens sano in corpore sano, kalau tidak salah seperti itu.
Saudara, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita kebenaran yang sebaliknya dan lebih dahsyat. Ya, di dalam jiwa, hati yang kuat dan bergembira terdapat tubuh yang sehat. Di dalam jiwa dan hati yang kuat dan bergembira terdapat tubuh yang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang telah mempelajari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan belasan tahun dalam setiap kehidupan saya secara pribadi, sudah hampir mungkin 20-an tahun, saudari. Ya, saya memberikan hidup untuk mengasihi Tuhan sejak masa muda sampai hari ini. Saudara, saya mau mengajak, ini bukan hal sebagai motivasi positif, tetapi ini sebuah prinsip ilahi yang tertanam sangat dalam di dalam rancangan Allah bagi setiap kehidupan saudara ciptaannya. Ini adalah teologi yang menyentuh tubuh dan jiwamu. Bapak, Ibu, mari sama-sama kita belajar. Yang pertama, semangat patah atau semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah problem dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap kehidupan manusia. Penulis Amsal yang dipimpin oleh Roh Kudus menggunakan metafora yang sangat kuat. Dia menggunakan kata mengeringkan tulang. Saudara, tulang itu adalah fondasi. Tulang itu adalah struktur penopang dari tubuh, penyangga dari seluruh tubuh. Itulah fungsinya tulang. Ketika tulangmu kering, ketika tulangmu rapuh, ketika tulangmu patah, maka seluruh tubuh itu menjadi lemah. Maka seluruh tubuh akan menjadi sakit. Maka seluruh tubuh bisa menjadi tidak berfungsi karena tulang-tulang yang patah maupun yang lemah itu, maupun yang rapuh. Saudara, di sana dikatakan semangat yang patah. Ini berbicara tentang lebih daripada sekedar sedih sesaat. Bapak, Ibu, saudari, ketika penulis Amsal dalam setiap kehidupannya menulis, ada semangat yang patah. Ini berarti keputusasaan yang mendalam. Ada keputusasaan yang mendalam. Ada beban stres yang kronis yang tidak terselesaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada duka yang tertahan dalam setiap hatimu yang tidak bisa kau keluarkan. Kau hanya tahan di dalam hati. Dan tentunya ada kecemasan yang menggerogoti dari dalam. Itulah semangat yang patah. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya ruach nekeah. Ada semangat yang patah, yang berarti keputusasaan yang mendalam. Ada beban stres yang kronis yang tidak terselesaikan. Ada duka yang tak tertahan dan ada kecemasan yang menggerogoti dari dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, ilmu pengetahuan modern membuktikan kebenaran ini. Stres kronis itu melepaskan hormon kortisol ke dalam kadar darah saudara yang tinggi dan terus menerus, dan akhirnya melemahkan sistem kekebalan tubuh, Bapak, Ibu, saudari, dan meningkatkan tekanan darah serta memperparah peradangan, dan tentunya memang membuat kita semua rentan terhadap segala penyakit. Kalau kita stres, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ilmu pengetahuan saja, ilmu medis saja sudah membuktikan, ada hormon yang dilepaskan ke dalam tubuh, dan akhirnya Bapak, Ibu, saudari, tubuh saudara dan saya akan rentan dari segala sakit penyakit dalam setiap kehidupan kita semua. Entah Bapak, Ibu, saudari, karena flu hingga penyakit jantung. Itulah tulang yang kering. Dalam bahasa medis modern, saudara, itu adalah bukti bahwa dosa dan kejatuhan manusia telah merusak keselarasan antara jiwa dan tubuh dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara, kita belajar. Inilah semangat yang patah, yang mengeringkan tulang. Inilah problemnya dalam setiap kehidupan manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani tadi, ruach nekeah, semangat yang patah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ruach nekeah ini menggambarkan kondisi di mana semangat hidup seseorang telah dihancurkan, telah dirobek, telah dipatahkan oleh beban kehidupan. Ini bukan sekedar kesedihan yang ringan, tetapi ini melainkan depresi, keputusasaan, kekecewaan yang mendalam dan berkepanjangan di dalam setiap kehidupan saudara. Ini adalah luka di level spiritual dan psikologis yang paling dalam. Bapak, Ibu, saudari. Jadi kita belajar ketika dikatakan semangat yang patah. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang lebih dalam
daripada sekedar kesedihan ringan. Tetapi ada depresi di sana, ada keputusasaan, ada kekecewaan yang mendalam. Bahkan kalau ini dibiarkan Bapak Ibu Saudari, menimbulkan luka di level spiritual saudara dan saya. Saudara, itulah semangat yang patah. Sedangkan menguringkan tulang, dalam bahasa Ibraninya saudari dikasih oleh Tuhan, teyabes gerem. Ya, teyabes garam. Ya Bapak Ibu Saudari, garam itu berarti tulang. Yang dalam pemikiran Ibrani Bapak Ibu Saudari, struktur penopang tubuh atau penopang tubuh. Itulah simbol daripada kekuatan. Makanya banyak orang-orang muda itu simbolnya adalah kekuatan. Karena tulangnya masih kuat Bapak Ibu Saudari. Masih segar. Ada kekuatan di dalam setiap diri anak-anak muda. Karena mereka memiliki tulang. Itulah struktur penopang tubuh. Maka jarang kalau misalkan orang umur 20-an. Lalu kemudian lomba atletik dengan orang yang umur 60-an atau 70-an. Ya pasti menang yang 20-an. Karena yang 70-an Bapak Ibu Saudari tulangnya sudah mulai rapuh. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi saudari dikasih oleh Tuhan, tulang itu simbol dari kekuatan, simbol dari kesehatan, simbol dari vitalitas dalam setiap kehidupan tubuh saudara dan saya. Sedangkan Bapak Ibu Saudari, teyabes berasal dari kata yabes yang berarti menjadi kering, menjadi layu, menjadi tandus. Saudara, gambaran tulang yang kering sangatlah powerful. Ini mengingatkan pada penglihatan Yehezkiel di lembah tulang-tulang kering di dalam Yehezkiel pasal 37. Tulang yang kering adalah sesuatu yang mati. Saudara, kalau tulang kering itu tidak memiliki kehidupan, tulang yang kering itu rapuh, tulang yang kering itu tidak berdaya. Saudara, prinsip yang Allah tetapkan dalam ciptaannya adalah keadaan batinia seseorang itu memiliki dampak langsung, memiliki dampak yang kuat terhadap fisiknya. Jadi keadaan batinmu, roh dan jiwamu saudari dikasih oleh Tuhan itu berkaitan langsung dengan keadaan fisik kita semua. Jadi perhatikan hal ini. Duka, kepahitan, stres kronis, dan keputusasaan bukan hanya perasaan. Mereka adalah racun yang secara perlahan-lahan itu merusak fondasi kesehatan fisik kita. Maka Pastor Yesus selalu sampaikan, jangan pernah menyimpan kepahitan. Jangan pernah menyimpan stres kronis. Jangan pernah menyimpan keputusasaan. Karena itu virus yang mematikan. Bukan merugikan kehidupan orang yang saudara ya benci. Atau saudara mungkin pahit dengan orang-orang tersebut. Bukan mereka yang rugi. Tetapi saudara yang rugi. Ya, saudara berharap mereka yang mati. Tetapi sebenarnya saudara sendiri yang rugi. Karena saudara sedang menyimpan racun yang secara perlahan-lahan itu merusak setiap kesehatan fisik kita. Saudara, ilmu pengetahuan modern membuktikan hal ini. Stres kronis itu melemahkan sistem imun, meningkatkan peradangan, memperburuk segala sakit penyakit dalam setiap kehidupan saudara. Dan Amsal ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Ingat baik-baik, ditulis ribuan tahun yang lalu. Ini adalah kebenaran ilahi atau prinsip ilahi yang sekarang didukung oleh sains modern. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur ya, mengenali setiap kondisi jiwa kita semua. Kita harus mengakui ketika kita mengalami ruak nekeah ini. Ya, ketika saudara dan saya mengalami dalam setiap kehidupan saudara dan saya semangat yang patah, yang mengeringkan tulang. Kita harus jujur. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengakui. Jangan menutup-nutupi atau menyangkal. Akui bahwa kita terluka. Akui bahwa kita lelah. Akui bahwa kita hampir putus asa. Ini adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Waspadalah terhadap racun rohani. Ya, sadari bahwa ketika saudara menyimpan dendam, saudara dan saya menyimpan kepahitan, saudara menyimpan kekecewaan yang tidak diserahkan kepada Tuhan, bukan hanya dosa, tetapi itu juga merugikan kesehatan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu merugikan kesehatan saudara sendiri. Itu seperti saudara meminum racun pelan-pelan dan berharap orang lain yang mati, orang lain yang sakit, padahal saudara sendiri yang sedang minum racun. Ketika saudara kepahitan, saudara dendam, saudara kecewa dalam setiap hidup saudara, hati-hati Pak Bu, waspada terhadap racun ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kebenaran ini mendorong kita untuk mencari pertolongan.
baik secara rohani, melalui doa, melalui pemuritan, melalui konseling pastoral. Ya mungkin lewat channel Pastor Deso saudara juga bisa terus dipulihkan setiap waktu, setiap hari. Karena kami hadir bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari jam 7:30 pagi saudara diajak bersama-sama. Sehingga firman Tuhan itu memenuhi setiap hati dan pikiran. Dan racun-racun dalam jiwamu itu terbuang. Karena saudari dialiri oleh setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, jadi kebenaran ini mendorong kita untuk mencari pertolongan. Baik secara rohani, baik secara profesional, ya, melalui psikolog. Ketika beban hidupmu terasa terlalu berat, saudara, itulah ya tulang kita mulai dikeringkan oleh setiap beban-beban itu. Yang kedua, saudara, kita belajar bagaimana kebahagiaan itu mempengaruhi kesehatan tubuh. Yang pertama tadi kita sudah belajar, semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah problem utamanya. Yang kedua, saudara, Amsal itu memberikan resep yang manjur. Ada resep ilahi, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Inilah solusinya. Allah tidak hanya mendiagnosis masalah, Dia memberikan resepnya. Resepnya apa Bapak Ibu Saudari? Saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Hati yang gembira. Ya, saudara bisa tulis itu di dalam kolom komentar. Resepnya adalah hati yang gembira. Lev sameah dalam bahasa Ibrani. Saudara, inilah obatnya. Itu digambarkan sebagai obat yang manjur, obat yang baik, obat yang efektif, obat yang powerful ketika saudara dan saya memiliki hati yang gembira. Ini bukan hanya tentang senyum. Ya, senyum ini bisa palsu. Ini bukan hanya tentang senyum yang palsu atau menyangkal kenyataan pahit dalam setiap kehidupan saudara. Bukan. Ya, bukan pula setiap positive thinking ala dunia dalam setiap kehidupan saudara. Hati yang gembira dalam konteks Alkitab khususnya Amsal adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Sukacita yang berasal daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara diingatkan memiliki hati yang gembira, saudara memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sukacita yang adalah buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Ini adalah kondisi hati yang tenang, kondisi hati yang percaya, kondisi hati yang aman. Kenapa saudara kita bisa tenang? Kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita yakin hidup kita aman? Karena kita mengetahui siapa yang memegang kendali atas setiap kehidupan saudara dan saya. Siapa yang memegang kendali dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Itulah sebabnya Daud yang sedang dikejar-kejar musuh bisa berkata, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Mazmur 31 ayat 15. Saudara, kepercayaan kepada Tuhan itu melahirkan sukacita yang dalam. Bahkan dalam lembah-lembah kekelaman. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, jadi hati yang gembira dalam konteks Alkitab yang pertama adalah sukacita itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua, sukacita adalah sebuah pilihan iman. Perhatikan perintah di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus kalimat itu ditutup dengan tanda seru. Saudara, sukacita itu adalah pilihan iman. Sebuah perintah. Lalu kemudian dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sebuah perintah. Sebuah kedisiplinan rohani. Kita memilih untuk bersukacita. Bukan dalam masalah kita. Ya, tetapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Bukan dalam masalah. Tapi di dalam Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan masalah-masalah kita. Ini adalah tindakan iman kita semua. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena masalahnya, tapi karena Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah-masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Sepahit apapun cerita kisah hidup kita masing-masing. Saudara, inilah kedua. Saudara diingatkan hati yang gembira adalah solusinya. Adalah obat yang manjur dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, hati yang gembira, lev sameak. Lev itu berarti hati. Dalam budaya Ibrani, hati adalah pusat dari pemikiran, dari kehendak, ya, dari emosi.
dari moralitas. Ya, hati itu berarti keberadaan seluruh diri manusia dalam konteks Ibrani. Sedangkan Bapak Ibu Saudari, sameak hati yang gembira, yaitu berasal dari kata sameak yang berarti bersukacita, bergembira, bersorak-sorai. Jadi sameak Bapak Ibu Saudari adalah kondisi di mana seluruh diri atau seluruh kehidupan seseorang, baik pikirannya, baik kehendaknya, baik perasaannya, itu dipenuhi dengan sukacita yang mendalam. Itu dipenuhi dengan sukacita yang mendalam dan tulus. Ini adalah sukacita yang meluap dan mempengaruhi seluruh keberadaan tubuhmu. Bapak Ibu, ketika dikatakan hati yang gembira, itulah pengertiannya. Lalu kemudian dikatakan obat yang manjur. Frasa Ibrani atau kalimat Ibraninya Bapak Ibu Saudari, tofa gehe. Gehe itu adalah kata yang langka, sering diterjemahkan sebagai obat atau penyembuhan. Sedangkan tofa berarti baik, berarti berguna, berarti manjur, berarti efektif atau berarti efektif. Jadi Bapak Ibu Saudari, kombinasi dari kata tofa gehe itu memiliki atau menyiratkan sebuah penyembuhan yang efektif. Sebuah penyembuh atau sebuah restoratif yang membersihkan, memulihkan setiap kehidupan saudara dan membawa kebaikan. Ini bukan sekedar plester untuk luka, tetapi ini obat yang menyembuhkan dari dalam. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebenaran yang terkandung Allah, yang menciptakan saudara dan saya, meresepkan sukacita sebagai penangkal terhadap semangat yang patah itu. Sukacita bukan hanya emosi positif. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ketika saudara sukacita di dalam Tuhan, ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Karena kita percaya sukacita yang dari Allah itu memulihkan, menyembuhkan setiap jiwa. Ini adalah prinsip ilahi, bahwa sukacita yang sejati itu memulihkan. Sukacita yang sejati itu membangkitkan dan memberi kehidupan, baik secara rohani maupun fisik. Bapak Ibu, ini adalah kebalikan dari tulang-tulang yang kering tadi yang kita belajar yang pertama. Sukacita itu mengembalikan kehidupan pada fondasi setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya perasaan, karena ini adalah obat. Sukacita adalah sebuah disiplin, bukan sekedar perasaan. Ini adalah obat. Ketika dikatakan obat, itu berarti saudara harus mengkonsumsinya secara aktif, secara terus menerus. Bahkan ketika saudara tidak merasa happy, saudara unhappy, saudara tidak merasa senang, kita memilih untuk bersukacita. Amin. Itulah sebabnya Paulus bisa memerintahkan jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa. Saudara, sukacita bukan hanya kondisi perasaan saudara. Ini sebuah kedisiplinan. Sama seperti obat yang saudara harus konsumsi terus menerus. Sukacita pun demikian. Saudara harus terus konsumsi, miliki dalam setiap kehidupan saudara terus menerus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kita belajar bahwa sumber sukacita kita semua ya adalah Kristus. Sukacita dunia itu bergantung pada keadaan. Sukacita dunia itu bergantung kepada setiap kondisi yang saudara lihat dengan mata jasmani. Tetapi sukacita ilahi itu bersumber dari hubungan dengan Tuhan. Amin. Itu bersumber dari hubungan dengan Tuhan. Dari keselamatan di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan saudara. Dari janji-janji firman-Nya, dari karya Roh Kudus, kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, sumber sukacita orang-orang percaya ada di dalam Kristus. Karena dialah yang menyelamatkan saudara. Karena dialah yang terus memberikan firman-Nya dan janji-janjinya dan karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara dimampukan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Itulah sumber sukacita kita semua. Tidak bergantung kepada keadaanmu. Mau saudara sakit, mau saudara kecewa, mau saudara pahit. Saudara, ketika saudara memiliki sukacita Kristus, maka Bapak Ibu Saudari, kita tetap akan bisa bersukacita. Walaupun keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, carilah hal-hal yang membawa sukacita sejati. Baik pujian, baik penyembahan. Ya, saya bisa memuji menyembah Tuhan. Saudara, walaupun orang bisa pro dan kontra dalam setiap sikap pujian, ya ekspresi saya. Tapi saya bersyukur
Saya membawa setiap pujian, penyembahan yang saya sampaikan tadi di awal ya, ketika kita memuji menyembah Tuhan. Karena saya tahu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan sukacita sejati. Ya Bapak Ibu Saudari, maka belajarlah untuk memuji menyembah Tuhan dengan tulus. Untuk bersekutu dengan saudara seiman. Untuk melayani orang lain dengan tulus. Merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengucap syukur dalam setiap keadaan saudara. Inilah yang kedua. Saudara diingatkan, saudara punya resep yang Allah berikan dalam hidup saudara untuk memiliki hati yang gembira. Amin. Karena itu adalah obat yang manjur dalam setiap kehidupan saudara. Inilah kebahagiaan ketika saudara mau memiliki hal kebahagiaan yang mempengaruhi kesehatan tubuhmu. Saudara, yang ketiga, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Tadi pertama saudara belajar di dalam setiap kehidupan saudara semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua saudara belajar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan yang ketiga kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana sukacita itu menjadi obat dalam setiap kehidupan kita semua. Atau tepatnya bagaimana hati yang gembira ini menjadi obat yang manjur. Saudara, bagaimana tepatnya hati yang gembira ini menjadi obat yang manjur? Poin pertama kita belajar, ia akan mengubah fokus kita. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan, kita sedang memindahkan fokus kita dari masalah yang besar kepada Allah yang lebih besar dari segala masalah-masalah itu. Saudara, kita memindahkan fokus kita, ya masalah tetap ada. Tetapi saudara memandang Allah lebih besar dari segala masalah dalam hidup saudara. Seperti Petrus yang berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, ia aman. Tetapi ketika ia memandang kepada angin, ia memandang kepada gelombang masalahnya dalam setiap kehidupannya, ia mulai tenggelam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu memastikan mata kita tetap tertuju kepada sang sumber kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita pindahkan fokus kita dari masalah yang besar kepada Allah yang lebih besar. Sama seperti Daud ketika melihat Goliat, dia tahu Goliat itu besar. Dia tahu Goliat itu memakai baju zirah dan lain sebagainya, memakai alat-alat perang. Ya, bahkan Goliat itu dengan sombongnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa menghabisi Daud. Tetapi Daud mengatakan, ya aku membawa nama Tuhan Allahku. Ya Bapak Ibu Saudari, dia memandang Allah yang lebih besar daripada kehidupan Goliat. Dan akhirnya Goliat dipermalukan oleh batu yang kecil. Yang akhirnya masuk ke dalam jidatnya saudari. Oleh karena lemparan Daud. Apakah karena kekuatan Daud? Apakah karena Allah yang mengarahkan setiap batu itu tepat di jidatnya Goliat sehingga Goliat bisa tumbang? Saya percaya bukan karena Daud, bukan karena batu itu juga, tetapi karena kuasa Allah yang mengarahkan setiap batu itu tangan Daud sampai tepat di jidatnya Goliat. Saudara, selama saudara ada mata saudara tertuju kepada Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya setiap fondasi bangunan kita akan kuat. Ya, jadi ketika saudara memiliki hati yang gembira, ini adalah obat yang manjur yang mengubah fokus saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika saudara memiliki hati yang gembira, ya Bapak Ibu Saudari, ini menjadi obat yang manjur, yaitu ketika saudara dan saya menciptakan damai sejahtera yang menjaga setiap kehidupan kita semua. Saudara sedang menciptakan damai sejahtera yang menjaga setiap kehidupan kita semua. Filipi 6 ayat yang ke-7 mengajarkan bahwa ketika kita melepaskan kecemasan melalui doa, melalui ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara pikiran saudara. Kata memelihara, saudara, proureo, ya dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah istilah militer yang berarti berjaga-jaga, ya. Yang berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjaga seperti serdadu yang berjaga di benteng. Damai sejahtera itu menjadi benteng yang melindungi kesehatan mental kita. Ya, damai sejahtera itu yang menjaga setiap kesehatan emosionalmu dari serangan-serangan kecemasan, serangan stres yang pada gilirannya melindungi kesehatan fisik kita. Saudara,
Jadi ketika saudara memiliki hati yang gembira dan menjadikan itu obat yang manjur, tadi saudara sudah belajar, itu mengubah fokus ya setiap kehidupan saudara yang tadinya dari masalah kepada Allah yang lebih besar daripada masalah saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, itu menciptakan damai sejahtera yang menjaga saudara dan saya. Dan yang ketiga, ketika saudara memiliki hati yang gembira sebagai obat yang manjur itu memberikan kekuatan untuk tetap berjalan dalam setiap hidup saudara. Saudara, Nehemia 8 ayat yang 10 berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita bukan hanya perasaan, itu adalah sumber energi ilahi. Itulah yang memberi kita pemulihan. Itulah yang memberikan kita kekuatan untuk bangkit lagi, untuk terus berjalan, untuk melawan penyakit, untuk menjalani setiap pemulihan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, seorang pasien yang penuh dengan harapan dan sukacita itu memiliki semangat juang yang lebih tinggi untuk sembuh. Ya, jadi kalau ada pasien-pasien yang sakit, tetapi dia punya pengharapan, dia memiliki sukacita. Justru Bapak Ibu Saudari, semangat itulah yang mempertinggi angka kesembuhan dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita belajar. Saudara, sukacita itu bekerja sebagai obat dalam setiap kehidupan saudara dengan mengintervensi pola pikir kita semua dan respon emosional kita. Dia memutus siklus kecemasan, dia memutus siklus keputusasaan dengan memaksa saudara untuk memandang kepada yang maha kuasa, kepada Tuhan Yesus. Saudara, damai sejahtera yang dihasilkannya ketika saudara sukacita kemudian akan menciptakan lingkungan internal bagi jiwa, bagi tubuh saudara yang kondusif, yang tenang, yang aman. Sehingga saudara dan saya bisa pulih. Saudara bisa sehat, tentram hidupmu dalam kehidupan kita semua. Karena ia menetralkan efek yang merusak dari stres. Makanya ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, bersukacitalah. Karena ketika kita bersukacita, saudara sekali lagi itu mengintervensi pola pikir dan respon emosional kita semua. Itu memutus siklus kecemasan, memutus siklus keputusasaan. Dan saudara akhirnya dipaksa untuk memandang kepada Yesus Kristus yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Lakukan saudara yang dikasihi oleh Tuhan sama seperti pemazmur. Dia menegur dirinya sendiri. Ketika cemas, ketika keputusasaan datang, dia mempraktekkan dan berkata kepada diri sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Ingatlah kebaikannya di masa lalu. Saudara percayalah kepada Allah untuk masa depanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah seperti pemazmur. Dia mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo tegur dirimu, tegur jiwamu. Kalau ada kecemasan dan keputusasaan datang, praktekkan dengan memperkatakan hal ini. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Saudara, ingatlah kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Percayalah, di masa depan pun Tuhan akan merawat, menjaga setiap kehidupan saudara. Gantikan kekhawatiran kita dengan doa. Gantikan kekhawatiran kita dengan syukur. Buatlah ini sebagai kebiasaan yang pertama dalam setiap hidup saudara. Bukan kebiasaan terakhir. Maka ketika saudara setiap bangun pagi, saudara sampaikan di hadapan Tuhan, thanks God. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur. Aku mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang kau beri. Saudara, jadikanlah ini kebiasaan pertama. Bukan opsi terakhir dalam setiap hidup saudara. Saat kekhawatiran muncul, segera ubah menjadi doa. Ya Bapak Ibu Saudari, segera ubah jadi doa. Akhiri setiap doamu dengan ucapan syukur. Untuk setidaknya satu hal yang saudara bisa syukuri pada hari itu. Saudara, ini adalah cara praktis untuk mengkonsumsi obat sukacita dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Belajarlah bersyukur. Apapun satu hal yang saudara bisa syukuri dalam setiap kehidupan saudara hari itu. Walaupun mungkin keadaan itu tidak sebagaimana mestinya yang kalian harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudari temukan satu hal setidaknya
untuk saudara bersyukur. Entah itu kesehatan, ya yang masih Tuhan jaga. Entah saudara masih memiliki anak, masih memiliki pasangan, masih memiliki keturunan, masih memiliki pendidikan, masih memiliki orang tua dan lain sebagainya yang mengasihi saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini seperti saudara ya sedang mengkonsumsi obat sukacita setiap waktu, setiap hari. Sehingga saudara dapat menggantikan kekhawatiran itu dengan doa dan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadikanlah ibadah itu sebagai terapi dalam setiap hidup saudara. Bukan hanya sekedar ritual. Jadikanlah ibadah sebagai terapi dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memasuki hadirat Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan, itu adalah sesi terapi kita semua. Itu adalah sesi terapi ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun orang mau mengatakan apa kek, ya kita lagi menangis dalam hadirat Tuhan. Ada yang mau menjelek-jelekan kek dan lain sebagainya. Saudara tahu, tetapi itulah sesi terapi kita. Ya, sesi terapi ilahi. Saudara kalau manusia, kalau saudara sakit ya, saudara datang. Saya pernah lihat ada balai kesehatan lah ya, saya sebut saja balai kesehatan. Itu mungkin ada di ruko-ruko. Setiap pagi itu banyak orang yang ngantri, Bapak Ibu Saudari. Ya, supaya bisa diterapi mungkin di tempat tidur oleh karena batu giok dan lain sebagainya. Saudari, mereka bisa mengantri dari subuh. Apalagi kalau dibilang gratis. Apalagi kalau ada kesaksian, oh bisa sembuh karena terapi di tempat ini, terapi di tempat itu. Saudara, untuk hal demikian saja kita rela loh. Ya, bahkan ada yang bayar mungkin berapa ratus ribu dan lain sebagainya. Untuk kita mengalami saudari, ya pemulihan dengan terapi-terapi manusia. Bapak Ibu Saudari, ayo. Jadikanlah ibadahmu sebagai terapi. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Masuklah dalam pujian dan penyembahan. Itulah sesi terapi bagi kita semua yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Itu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan mengecilkan setiap masalah. Saudara, itu akan mengubah atmosfer hati. Itu akan mengubah setiap pikiran kita. Itu akan menciptakan ruang bagi damai sejahtera Allah untuk berjaga-jaga dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua benar-benar pada kesempatan saat hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara-saudaraku, kebahagiaan atau sukacita yang sejati, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukanlah tujuan yang kita kejar untuk diri sendiri. Itu adalah produk sampingan yang indah tentunya dari sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan yang baik itu adalah anugerah. Dan salah satu cara Allah memberikannya melalui setiap hati yang dipenuhi dengan sukacita. Mungkin hari ini tulang-tulang kalian terasa kering oleh karena beban ekonomi yang berat. Mungkin tulang-tulang kalian terasa kering oleh karena hubungan keluarga yang retak, yang hancur. Mungkin tulang-tulang kalian terasa kering oleh karena penyakit yang berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh dalam setiap kehidupan kalian. Mungkin juga tulang-tulang kalian terasa kering oleh karena rasa kesepian, karena ditinggal oleh orang-orang yang kalian kasihi, oleh karena kecemasan. Bapak Ibu Saudari, Tuhan menawarkan pada saat ini, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semua bebanmu itu. Pilihlah untuk percaya bahwa Dia baik, bahkan ketika keadaan tidak baik. Pilihlah untuk bersyukur dalam segala hal. Pilihlah untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu akan menjadi obat yang manjur, mengalir dari dalam roh Anda, memulihkan setiap jiwa kita semua, dan pada akhirnya membawa dampak kesembuhan, dampak kesehatan bagi setiap tubuhmu secara fisik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama. Allah dalam hikmatnya yang sempurna telah merancang manusia sebagai pribadi yang utuh. Roh, jiwa, tubuh itu semua saling terhubung. Bahkan di dalam Amsal 17 ayat 22 yang kita baca, bukan hanya pepatah bijak, itu adalah pernyataan ilahi tentang bagaimana kita dirancang untuk berfungsi dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan spiritual, kesehatan emosional kita, itu adalah fondasi yang tidak terpisahkan dari kesehatan fisik kita semua. Saudara, belajarlah memelihara hati yang bergembira di dalam Tuhan. Itu bukanlah hal yang opsional yang saudara bisa pilih. Itu adalah keharusan
Itu adalah kedisiplinan rohani yang vital, yang Allah berikan untuk kesejahteraan. Karena itu Pastor Ndeso mengajak pada saat ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan hati. Bertekunlah dalam doa, hiduplah dalam ucapan syukur, pilihlah untuk bersuka cita di dalam Tuhan, dan serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Saudara, dengan melakukan itu, kita bukan hanya mentaati Tuhan, tapi kita juga membuka diri untuk menerima obat yang manjur, yang Ia sediakan. Obat yang membawa kesembuhan bagi setiap jiwa, bagi setiap kekuatan, bagi tulang-tulang kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat ini. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan, sebuah pilihan antara obat dan racun, saudara, mana yang kita pilih? Mau saudara meminum obat atau mau minum racun? Saudara, racun itu adalah kepahitan. Racun itu adalah kekhawatiran dan dosa yang kita pelihara, yang pada akhirnya mengeringkan tulang kita. Bapak Ibu, Tuhan memberikan obatnya, Tuhan memberikan resepnya bagi setiap kita semua, yaitu ketika saudara memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan. Tetapi saya mau bertanya, dapatkah orang yang sekarat memberikan kehidupan bagi dirinya sendiri? Dapatkah orang yang tulang-tulangnya sudah kering memerintahkan dirinya untuk bersuka cita? Tidak dapat. Bapak Ibu Saudari, kita membutuhkan sumber kehidupan dari luar diri kita, yaitu dari Tuhan kita, yang kita percaya di dalam Yesus. Itulah sebabnya Injil adalah jawaban terakhir bagi setiap kehidupan umat manusia. Tidak ada jawaban yang lain selain Injil. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu di akhirat nanti. Dia datang untuk memberikan hidupmu. Dia datang untuk memberikan kamu hidup dalam berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara, pada saat ini juga, pada saat sekarang juga, Dia adalah sumber sukacita yang tidak pernah kering. Dia adalah damai sejahtera yang terus berjaga-jaga seperti serdadu dalam setiap hidup saudara. Dia adalah pengangkat setiap beban-bebanmu yang berat. Mungkin saat ini tulang-tulang kalian terasa kering karena dosa. Serahkanlah kepada Tuhan. Mungkin hati kalian patah karena kecewa. Letakkanlah di hadapan salib Kristus. Mungkin kekhawatiran telah menjadi sahabat karibmu setiap waktu. Gantilah itu semua dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudari, ketika saudara keluar dari channel ini membawa beban yang sama. Bapak Ibu Saudari membawa racun yang sama. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Berikanlah segala kekhawatiranmu, segala dosa, segala kepahitan, segala penyakit-penyakitmu kepada Dia yang telah mati, menyembuhkan kita semua seutuhnya. Biarkan Tuhan Yesus yang memulai karya penyembuhan dari dalam, dari hatimu, hingga keluar memulihkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari pada saat ini berikanlah hidupmu yang lelah itu, yang berbeban berat itu, datanglah kepada Yesus dan biarkan Dia yang memberi saudara kehidupan yang Ia janjikan. Mari kita berdoa, biarlah saudari dapat menemukan kebahagiaan dalam setiap kehidupanmu yang terus mempengaruhi kesehatan tubuhmu. Biarlah kebenaran ini boleh terus memberkati, memperlengkapi setiap kehidupan saudara dan saya, dan jadikan channel Pastor Ndeso sebagai sahabat untuk kita berlomba bersama-sama dalam pertandingan iman kita semua. Kalau saudara lagi capek, lagi lelah, lagi tidak ada berkat, ya, lagi punya kuman kurang iman, ya, dalam setiap hidup saudara, jadikan channel ini sebagai pengingat, sebagai penyemangat untuk saudara datang kepada Yesus. Lagi saudara tidak diberkati, lagi saudara diberkati berlimpah-limpah, jadikan channel ini sebagai pengingat supaya saudara juga tidak boleh lupa terhadap berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini. Engkaulah tabib agung buat jiwa, buat tubuh kami semua. Kami akui begitu sering kami memelihara racun yang mengeringkan tulang kami, kekhawatiran, dosa, kepahitan. Ya Tuhan, kalau kadang kami percaya kepada kekuatan kami sendiri, pada saat ini kami menyerahkan semua racun itu di bawah kaki salib-Mu. Ampunilah kami, terimalah beban kami. Ya Roh Kudus,
Penuhilah kami sekarang dengan sukacita ilahi-Mu. Jadikanlah hati kami hati yang bergembira, sebagai obat yang manjur yang mengalir dalam setiap urat nadi kami semua, dan menyegarkan setiap tulang yang kering dalam setiap tubuh kami. Datanglah ya Tuhan, seperti hujan ke atas tanah yang tandus. Pulihkanlah semangat kami yang patah. Bangkitkanlah iman kami, bangkitkanlah pengharapan kami. Kami menyatakan bahwa damai sejahtera-Mu melampaui segala akal. Biarlah itu semua yang sekarang berjaga-jaga seperti serdadu atas setiap hati dan pikiran kami. Lindungilah kami dari serangan-serangan kecemasan dan keputusasaan. Jadikanlah setiap kami sebagai saksi hidup akan kuasa-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan secara utuh, secara menyeluruh dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau peduli dengan setiap tulang-tulang kami. Kau peduli dengan air mata kami. Kau peduli dengan masa depan kami. Kami percaya pada janji-Mu akan hidup yang berkelimpahan. Dan mulai saat ini kami memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kesehatan kami yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang obat yang manjur bagi kehidupan kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudari, kita mengangkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan saat ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai saudara saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Setiap kita yang percaya, yang siap menantikan ya untuk hidup bersama dengan Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Biarlah hidupmu boleh terus diberkati dan menjadi saluran berkat dimanapun kalian berada. Saudara, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah repost channel Pastor Ndeso, yang sudah follow akun Pastor Ndeso baik di TikTok, baik juga di YouTube. Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih ya. Saudara jangan lupa kalau saya live, Bapak Ibu Saudari, dengan saudara memfollow akun TikTok Pastor Ndeso, maka setiap saya live saudara akan dinotif ya oleh TikTok secara pribadi kalau saya live. Kalau saudara tidak mengikuti, takutnya kelupaan, saudara bisa follow akun Pastor Ndeso baik di TikTok, baik di aplikasi yang merah ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau menonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya. Ya, jadikan setiap channel ini sebagai kawan, rekan kerja, dan lain sebagainya untuk mengingatkan saudara akan kasih Kristus buat kehidupan saudara dan saya. Terima kasih sekali lagi yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift pada kesempatan saat hari ini. Saudara, terima kasih juga setiap persembahan syukur, persembahan kasih yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian saudara yang tulus dalam setiap kehidupan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya, bagi saudara yang terberkati dengan channel Pastor Ndeso dan Roh Kudus menggerakkan hati saudara, mari dukunglah pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Maka berikanlah persembahan syukur dan kasih itu lewat bio profil saya ya, yang orange di atas itu yang lingkaran, saudara tinggal klik di sana. Nanti saudara bisa masuk di bio profil saya. Saudara di sana nanti saudara bisa memberikan persembahan syukur lewat Rek BCA istri saya atas nama Angelin, atau lewat Sosial Bus. Pilih yang paling memudahkan saudara ya. Saudara, saya menyarankan bagi saudara orang Indonesia bisa memakai BCA. Tapi bagi orang-orang di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, ya Filipina, Eropa mungkin juga Amerika, ya saudari Australia, yang saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Qatar ya, teman-teman semua yang pernah masuk di channel ini, saudara rindu mendukung ya pelayanan Pastor Ndeso, saudara juga bisa memberikan lewat Sosial Bus ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara memiliki rekening bank-bank di Indonesia, saudara juga bisa memberikan lewat BCA ya. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Kata kuncinya saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan syukur dan kasih di channel ini, ketika saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Kalau tidak ada dua kata kunci ini, saudara tidak usah memberikan ya dalam setiap hidup saudara.
Yang penting saudara memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan. Saudara, kita punya ketulusan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena saya percaya setiap pemberian-pemberian dalam setiap kehidupan kita semua, itu akan kembali kepada kita semua. Dengan berbagai jenis kebaikan yang Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi percayalah, setiap pemberian kita itu memberkati saudara sendiri. Saudari, itulah matematikanya Tuhan. Maka ketika kita memberi, kita sendiri yang akan diberkati. Ketika saudara tidak memberi, saudara sendiri juga yang akan merasakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya selalu dalam channel Pastor Deso lengkap sekali. Kita bersekutu, kita berdoa di awal bersekutu. Lalu saudara mendengar firman Tuhan. Saudara diingatkan juga dalam aspek keuangan dalam pemberian. Supaya saudara tahu, pemberian itu, keuangan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah fondasi yang paling dasar dalam setiap kehidupan kekristenan. Kita belajar untuk bermurah hati dalam setiap kehidupan saudara. Ya, menjadi orang Kristen tuh nggak boleh pelit. Bapak Ibu Saudari, belajarlah bermurah hati. Maka saya percaya kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati, dukunglah selalu menjadi rekan kerja di channel Pastor Deso. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu bersekutu setiap hari, saudara, kami ada setiap Senin sampai Sabtu jam 7.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Jadi Bapak Ibu Saudari makanya follow akun Pastor Deso, dan saudara setiap pagi 7:30 pagi, saudara bisa bersama-sama di akun ini untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saudara akan diperlengkapi dari berbagai sisi kehidupan yang menguatkan saudara dan saya. Dari berbagai sisi. Gak selalu saya ngomongin dalam satu tema. Dari berbagai tema yang akhirnya saudara melahirkan kekuatan iman kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari datanglah bersekutu kepada Tuhan Yesus, tentunya lewat channel Pastor Deso. Karena kita hadir bukan setiap hari Minggu saja. Kita rindu menjadi gereja yang terbuka setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan tertentu, saudara bisa sampaikan di pesan TikTok. Atau saudara rindu saya melayani di tempat saudara, sampaikan di pesan TikTok. Saya hanya membuka ruang lewat channel pesan TikTok Bapak Ibu Saudari. Nanti saya akan membalas maupun istri saya. Kalau saudara rindu untuk didoakan, saudara punya pergumulan tertentu dalam setiap hidup saudara, sampaikanlah lewat pesan TikTok dalam setiap kehidupan saudara. Percayalah bahwa kita semua saling menopang satu dengan yang lain dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Percayalah kita bisa saling menguatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Minggu lalu saya juga mohonkan dukungan doa daripada Bapak Ibu Saudari bagaimana orang tua kami, khususnya papa daripada istri saya, telah dipanggil pulang. Saya minta dukungan doa buat setiap kehidupan keluarga kami, khususnya istri saya, supaya dikuatkan dan melalui masa-masa yang mungkin bagi dia mengalami kesedihan, bagi kami mengalami kesedihan, tetapi karena doa-doa saudara yang saudara panjatkan, kami dapat melalui setiap hal-hal ini dengan baik dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu kembali besok pagi jam 7:30. Saudara, nanti mulai minggu depan mungkin kita akan kembali setiap Senin sampai Sabtu 7.30 kita ada di program Refresh dan Reset. Minggunya kita ibadah jam 7 dan jam 5 sore semua waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kita ada ibadah 2 kali di channel Pastor Deso. Lalu kemudian nanti program siang saudara, Kilau Cantik Ilahi nanti akan kembali di hari Selasa. Kilau Cantik Ilahi jam 11 siang. Nanti hari Rabu, setiap Rabu nanti Bugem akan memimpin setiap worship and prayer. Kembali dia akan memimpin worship and prayer setiap hari Rabu jam 11. Jadi Kilau Cantik Ilahi di hari Selasa, nanti program doa worship and prayer yang dipimpin oleh Ibu Gembala nanti Rabu jam 11. Saudari, nanti program malamnya nanti program siangnya maksud saya jam 11-an sampai jam Sabtu. Kalau tidak ada saya mengisi di sana, saya akan mengampilkan voice chat. Bapak Ibu Saudari, voice chat saudara bisa bergabung setiap siang. Kalau tidak ada program Kilau Cantik Ilahi maupun doa siang itu, saudara mungkin Senin atau hari Kamis, Jumat, Sabtu, setiap siang nanti ada voice chat dari Pastor Deso jam 11-an sampai jam 1-an. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nanti program malam saya akan informasikan lebih lanjut karena saya lagi terus mencari waktu untuk program malam. Mungkin jam 6-an atau setengah 8-an Saudari. Nanti saya akan sampaikan kalau nanti saya mau live malam-malam Saudari dikasih oleh Tuhan. Itu saja. Jadilah
pengikut Tuhan yang setia. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Salam dari saya, semangat selalu, selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat waktu. Jadikan sekerja Allah dalam pelayanan channel, khususnya channel Pastor Deso. Channel penginjilan yang rindu terus membawa tiap jiwa-jiwa, ya, yang merupakan permata hati Tuhan, untuk terus kita bawa kepada Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara yang dikasih oleh Tuhan. God bless you. Sampai bertemu besok pagi. Selamat beristirahat. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat juga makan malam ya buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Thank you.